Kiwari gesku melar putra pajajaran anyar. KDM adalah budak Angon, Ratu Adil, dalam Uga Wangsit Siliwangi 500 tahun yang lalu, tahun 1518 Masehi. Dalam suatu naskah tentang Uga Wangsit Siliwangi, terucap sabda Prabu Siliwangi, ramalan masa depan negeri ini dan pemimpin yang akan memakmurkan negeri ini. Saat ini tengah menjadi perbincangan di mana-mana tentang sosok KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang hanya Gubernur Jawa Barat, namun namanya menjadi perbincangan di mana-mana. Maharaja Sunda Prabu Siliwangi telah meramalkan akan datangnya pemimpin besar dari kalangan rakyat biasa, tapi bisa menjadi penentram negeri yang tengah terpuruk ini. Sepak terjang KDM yang sosok perjalanan hidupnya begitu prihatin. Apakah sosok ini yang disebut Prabu Siliwangi sebagai budak Angon, gembala, yang akan memimpin negeri ini pada kejayaan yang diibaratkan sebagai pajajaran anyar, mengembalikan harkat martabat bangsa yang makmur disegani dunia? Kang Deddy Mulyadi, KDM, sejak kecil hidup dalam keprihatinan dan mandiri. Sejak SD jualan es di sekolah, gembala kambing sampai remaja. Jualan layang-layang waktu SMP, kuli pikul bata, dan beliau juga pernah jadi tukang ojek. Jadi tidak heran jika beliau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, seperti nyangkul, nyambit padi, nyambit rumput, kuli pikul. KDM mahir melakukannya karena beliau pernah merasakan ada di posisi itu. Apakah KDM itu benar sebagai sosok budak Angon yang nantinya menjadi Ratu Adil, yang menjadi harapan bukan cuman rakyat Sunda atau Jawa Barat saja? Mari kita dengarkan sabda Prabu Siliwangi tersebut. Prabu Siliwangi pernah bersabda tentang masa depan negeri ini. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handiulum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah kejadian. Selesai zaman yang satu datang lagi, satu zaman yang jadi sejarah kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibantaeun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan ada yang sadar. Tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu, semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Prabu Siliwangi pernah bersabda, waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti, dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan, pikiran yang lurus, dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian.